kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang masih senantiasa menyertai kami di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhanlah yang senantiasa menyertai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, nas firman Tuhan pada kita pada saat ini tertulis di dalam Mazmur 130 ayat 4, dikatakan demikian, tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita sudah memasuki hari yang ke-8 di bulan Januari, yaitu di tahun 2022 ini, di mana pada beberapa minggu yang lalu kita masih merayakan Natal dengan penuh sukacita. Sukacita akan kedatangan Juru Selamat, di mana kedatangan Juru Selamat adalah suatu bukti dari pengampunan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita umat manusia. Pengampunan yang Ia nyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan di dalam firman ini tadi, bahwa pengampunan itu hanya ada di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, nas firman Tuhan pada hari ini merupakan bentuk pernyataan iman orang percaya, yaitu pemazmur. Ia mengaku bahwa hanya pada Allah ada pengampunan. Dan pengampunan itu adalah pengampunan yang sejati. Pengampunan yang tidak menuntut balas, melainkan pengampunan yang tulus. Dan karena pengampunan yang penuh kasih itulah, maka Allah semakin ditakuti oleh orang-orang percaya. Dikatakan ditakuti bukan berarti takut dalam arti yang negatif, tetapi takut kepada Allah oleh karena kegentaran dan oleh karena kekaguman akan kasih setia Tuhan, akan anugerah pengampunan yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam keputusasaan, pemazmur berseru kepada Tuhan sebab ia merasa bahwa hidupnya telah jauh daripada Tuhan. Ia merasa bahwa hidupnya telah dipenuhi dengan dosa. Namun dalam keadaan yang demikian, pemazmur justru dituntun dalam pengakuan dosanya. Sebab ia tahu dan sebab ia menyadari bahwa pengampunan yang sejati itu hanya ada di dalam Tuhan. Sebab ia menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha pemurah hati, dan Tuhan yang mengampuni setiap orang yang mengakui akan dosa-dosanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, seperti pemazmur, kita pun sering dihantui oleh rasa putus asa. Kita sering dihantui oleh rasa keberdosaan kita, merasa kita telah jauh daripada Tuhan. Dalam hal yang demikianlah kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan di dalam doa kita, dan harus menyadari di dalam hidup kita bahwa pengampunan itu ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah menolak saat kita datang kepadanya dengan keberdosaan kita, tetapi Tuhan tetap mengampuni orang-orang yang datang kepadanya dan mengakui setiap dosa-dosanya kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah Tuhan yang maha pengasih dan Tuhan yang maha pengampun. Ini adalah berita sukacita yang harus kita imani di dalam hidup kita. Berita sukacita yang harus kita syukuri di dalam hidup kita,
Oleh sebab itu, sebagai orang yang telah menerima pengampunan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita sebagai orang percaya dan yang telah diampuni, kita juga harus mau mengampuni sesama kita. Di dalam Matius 6 ayat 14 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Mari datang kepada Tuhan, mari tetap mengimani Tuhan di dalam hidup kita, dan mari menyadari bahwa kemurahan, kasih setia Tuhan, dan pengampunan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan kami, buat firman-Mu yang kembali memberikan sukacita kepada kami orang-orang percaya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Berkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin.